Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramisti Aulia Hanisa dengan nomor NPM 191FF03099 dari kelas 2 FA2. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai formulasi minyak atsiri daun jeruk purut dengan nama latin Citrus hystrix DC sebagai sediaan aromaterapi. Untuk pembahasannya di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu bahan alam yang digunakan itu apa, kemudian khasiat dan kegunaannya apa, kemudian bentuk sediaan dan parameter uji, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk tujuan itu sendiri yaitu untuk mengetahui rendaman minyak atsiri daun jeruk purut dengan metode ekstraksi destilasi air. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil uji fisika formulasi aromaterapi dengan minyak atsiri daun jeruk purut. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hasil uji kesukaan dari formulasi aromaterapi dengan minyak atsiri daun jeruk purut. Untuk metodenya, yaitu menggunakan metode destilasi air. Metode destilasi air ini merupakan sebuah metode dalam penyulingan yang mempunyai sebuah bentuk sebagai memisahkan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan uap. Bisa dilihat untuk contohnya, di sini ada contoh dari metode destilasi air. Kemudian untuk prinsip dari metode destilasi air ini yaitu merebus bahan dengan api langsung, kemudian uapnya didinginkan kembali oleh kondensor dan menjadi tetesan air dan minyak melalui pipa alongan. Daun jeruk purut yang didestilasi sebanyak 400 gram dan pelarut yang digunakannya adalah Aquades 750 ml. Kemudian dari hasil minyak atsiri yang diperoleh dilakukan uji identifikasi minyak atsiri dan uji organoleptis pada minyak atsiri dan dibuat sediaan aromaterapi. Aromaterapi yang dibuat dengan konsentrasi minyak atsiri daun jeruk purut sebanyak 1%, 2%, dan 3%. Nah, untuk bahan alam yang digunakannya, yaitu ada beberapa bahan alam. Yang pertama minyak atsiri daun jeruk purut, yang kedua mentol, dan yang ketiga camphor olive oil. Untuk khasiat dan kegunaannya, yaitu minyak atsiri jeruk purut sangat bermanfaat selain sebagai rasa pada makanan, juga bisa dimanfaatkan sebagai sediaan aromaterapi yang sangat bermanfaat sebagai pengembangan produk terapi non-farmakologi. Pada uji organoleptis diperoleh aromaterapi dengan formula 1 dan formula 2 menghasilkan rasa hangat di kulit. Hal ini disebabkan karena minyak atsiri daun jeruk purut yang digunakan terlalu sedikit. Pada aromaterapi dengan formula 3 menghasilkan rasa aromaterapi yang sangat hangat di kulit karena minyak atsiri daun jeruk purut yang digunakan konsentrasinya lebih tinggi. Kemudian untuk bentuk sediaan dan parameter ujinya, yaitu yang pertama bentuk sediaannya ini liquid karena sediaannya berbentuk minyak. Kemudian untuk parameter ujinya, ada beberapa parameter uji. Yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua ada uji identifikasi minyak atsiri, yang ketiga ada formulasi aromaterapi, yang keempat ada uji pH, dan yang kelima yaitu ada uji kesukaan. Nah, untuk yang pertama yaitu uji organoleptis. Untuk uji organoleptis ini meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Ini bisa dilihat ya dari tabel 1. Ini adalah hasil uji organoleptis minyak atsiri pada daun jeruk purut. Dengan bentuknya minyak atsiri cairan jernih dan hasilnya positif, warnanya kuning muda, rasanya hangat di kulit, baunya khas jeruk. Nah, ini yang plus ini menunjukkan bahwa minyak atsiri daun jeruk purut tersebut sama dengan pustakanya. Nah, yang kedua yaitu uji identifikasi minyak atsiri. Nah, di sini ada tabel dari hasil uji minyak atsiri. Sampel minyak atsiri ditambah 1 tetes sudan, hasilnya yaitu merah. Tanda plus ini menunjukkan bahwa minyak atsiri tersebut sama dengan pustakanya. Dari tabel hasil uji identifikasi minyak atsiri didapatkan bahwa secara organoleptis dan reaksi identifikasi menggunakan reaksi sudan 3 menunjukkan bahwa minyak atsiri hasil isolasi yang digunakan benar-benar minyak atsiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu formulasi aromaterapi. Nah, bisa dilihat di tabelnya di sini. Nah, ini setelah ditentukan formulasi aromaterapi, selanjutnya dibuat sediaan dan hasil sediaan tersebut dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dilakukan uji evaluasi fisika. Selanjutnya dilakukan uji evaluasi sediaan aromaterapi. Uji yang dilakukan meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, dan uji kesukaan dengan kuesioner. Kemudian yang keempat yaitu ada
uji pH. Untuk uji pH-nya bisa dilihat di tabel ini. Untuk formula 1-nya hasilnya 6, formula 2-nya hasilnya 6 juga, dan formula 3 hasilnya 6 juga. Nah, untuk pH yang diperolehnya ini menunjukkan sediaan aromaterapi semua formula dalam penelitian ini sesuai dengan persyaratan pH untuk sediaan topikal, yaitu berkisar antara 4, 5, sampai 6. Nah, yang terakhir yaitu uji kesukaan. Untuk uji kesukaan ini bisa dilihat untuk formula 1 yaitu 18%, untuk formula 2 yaitu 20%, dan formula 3 yaitu 50%. Uji kesukaan kuesioner bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan dengan melakukan kuesioner terhadap 50 orang dengan mencoba mengoleskan sediaan aromaterapi dan mengamati rasa di kulit dengan formula yang berbeda-beda. Pada formulasi 1 diperoleh nilai rata-rata kesukaan 18%, pada formula 2 yaitu 20%, dan pada formula 3 yaitu 50%. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesukaan tertinggi yaitu pada formula 3 dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 45%. Artinya, sediaan pada formula 3 paling baik dan banyak disukai daripada formula 1 dan formula 2. Penelitian tersebut hasilnya sama dengan penelitian Anggreni bahwa konsentrasi minyak atsiri sebesar 3% menjadi pilihan tertinggi responden dengan nilai kisaran 30%. Nah, ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa minyak atsiri pada daun jeruk purut dengan hasil destilasi air sebesar 3 gram dengan prosentase hasil sebesar 0,4%, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sediaan aromaterapi. Hasil uji kesukaan pada sediaan aromaterapi yaitu pada konsentrasi 3%, sejumlah 50 responden. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.